Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengenalan perawatan pengamatan cuaca. Saya, Muhammad Mudika Fatihati, akan menjelaskan mengenai pengukuran suhu udara dan suhu tanah yang diukur menggunakan termometer zat cair. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai prinsip kerja, hasil pengukuran, waktu pengukuran, kelemahan serta kelebihan. Jadi, pengukuran suhu udara dan suhu tanah ini dilakukan menggunakan termometer. Termometer bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair pada pipa kaca kapiler, pemuaian di logam, pemuaian zat cair pada tabung logam, perubahan tekanan dan isi gas. Hasil pengukuran suhu dapat dinyatakan dalam satuan Kelvin, derajat Reaumur, derajat Celcius, dan derajat Fahrenheit. Jadi, termometer bekerja berdasarkan pada kepekaan zat cair terhadap perubahan suhu. Cairan yang umum dipakai diantaranya air raksa, etil alkohol, dan toluol. Pada dasarnya, syarat dari cairan yang digunakan adalah mempunyai sifat pemuaian yang peka terhadap suhu, nilai koefisien muainya besar, serta tidak mengalami perubahan fase bentuk pada besaran suhu umum. Termometer zat cair terdiri atas beberapa macam, diantaranya termometer udara biasa, termometer maksimum, termometer minimum, termometer sismilangi, dan juga termometer panas. Baik, yang pertama ada termometer maksimum minimum 6 Belani untuk pengukuran suhu udara. Jadi, termometer 6 Belani ini pada prinsipnya menggunakan muai ruang zat cair. Cara kerjanya didasarkan pada pemuaian alkohol dan air raksa yang dimodifikasi dengan adanya indeks yang menunjukkan suhu maksimum ditentukan oleh air raksa. Jika turun akan mengembang. Jika suhu turun, indeks menuju suhu minimum akan bergerak turun atau ke dalam reservoir. Nah, apabila suhu di satu tempat naik, alkohol dalam tabung A akan memuai sehingga mendesak permukaan raksa di kaki kiri. Desakan air raksa pada kaki kiri ini akan mendesak permukaan air raksa di kaki kanan sehingga mendorong penduduk baja maksimum pada angka tertentu dan juga sebaliknya. Pada pengukuran termometer seksual ini ada kelemahan dan juga kelebihannya. Untuk kelemahannya, data yang didapat kurang valid karena adanya beda tingkat pemuaian antara raksa dan juga alkohol. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat diperoleh data suhu maksimum dan dijamin secara bersamaan. Untuk waktu dasar dan pengukurannya, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan hasilnya akan muncul dalam 1 derajat Celcius. Yang di BMKG untuk pengukuran suhu udara dilakukan pada pukul 7, pukul 13, dan pukul 18 waktu setempat untuk keperluan data sinoptik, meteorologi, atau klimatologi. Lanjut yang kedua yaitu termometer tanah untuk pengukuran suhu tanah. Nah, termometer tanah ini prinsip kerjanya sama dengan termometer biasa. Yang membedakan hanya pada bentuk dan panjang termometernya. Termometer tanah berdasarkan panjangnya dapat dibedakan menjadi termometer permukaan tanah, termometer seribu kayu, termometer tipe bengkok, termometer tipe Simon, dan stick termometer. Untuk kedalaman 0-20 cm biasanya dipakai termometer yang bisa dibaca dari luar dengan bentuk layar angka atau bola air raksanya itu berbentuk bengkok dengan sudut 90 derajat atau sudut lainnya yang sesuai. Sedangkan untuk kedalaman 50 dan 100 cm biasanya dipakai termometer air raksa yang dipasang dalam tabung kaca yang kuat beralaskan lilin dan dimasukkan dalam pipa kaca dan di dalam yang ditanam pada tanah. Nah, untuk kekurangannya sendiri berupa perubahan yang lambat karena sifat kerapatan tanah yang jauh lebih besar daripada kerapatan udara. Untuk kelebihannya yaitu pengukuran suhu lebih tinggi. Untuk waktu dan juga satuan pengukurannya sama seperti termometer umum, termometer biasa, yaitu pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan hasilnya muncul dalam satuan derajat Celcius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat pengukur penguapan air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Hafsa Aulia. Nah, alat pengukur penguapan air ada dua, yaitu pitcher evaporimeter dan panci evaporimeter kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang panci evaporimeter kelas A. Panci evaporimeter kelas A merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat, dan panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gundul. Alat tersebut diletakkan di atas fondasi yang terbuat dari kayu dan bagian atas kayu dicat warna putih, gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Nah, bagian-bagian alat dari panci evaporimeter kelas A. Yang pertama ada panci evaporasi yang berguna untuk menampung air. Kemudian ada rangka kayu atau besi untuk menyangga panci evaporasi. Kemudian ada tabung peredam riak atau gelombang dengan diameter 10 cm. Kemudian ada hook atau batang kail dan skala pengukur atau noninus yang berguna untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Kemudian ada skru pemutar dan batang pengukur yang berguna untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci.
Nah, selanjutnya prinsip kerja dari panci evaporimeter yaitu pengukuran selisih tinggi permukaan air. Cara kerjanya, air ditambahkan hingga menggenangi panci sesuai dengan standar atau air hujan dibiarkan menggenangi permukaan panci evaporasi. Kemudian, air di panci evaporasi dibiarkan menguap. Setelah menguap, maka dilakukan pengukuran besar penguapan dengan selisih sebelum dan sesudah penguapan. Dengan hasil pengukuran, satuan alatnya yaitu milimeter, satuan ukur milimeter, ketelitiannya 0,2 mm, besarnya penguapan adalah selisih dari P1 dan P2. Nah, waktu pengukuran dilakukan setiap hari yaitu sehari sekali. Mula-mula diamati tinggi permukaan air atau P1, kemudian pengamatan kedua dilakukan keesokan harinya atau P2. Nah, kelebihan dan kekurangan dari evaporimeter kelas A. Yang pertama kelebihan yaitu pertama ketelitian alatnya tinggi, kedua dapat mengukur besarnya evaporasi setiap hari, ketiga dapat mengukur besarnya evaporasi walaupun tidak hujan. Sedangkan kekurangannya yang pertama hanya efisien apabila air di dalam panci benar-benar bersih. Yang kedua apabila terjadi hujan lebat, air dalam panci akan penuh dan tumpah sehingga sulit untuk menghitung besarnya penguapan. Yang ketiga kurang praktis karena harus memperhitungkan curah hujan yang ada setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Diamalkan penangkap hujan. Alat ini dipasang di tempat terbuka sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Kemudian prinsip pengukuran alat ini yaitu dengan mengukur tinggi air hujan tergantung pada permukaan horizontal. Penangkap hujan tipe kolektor atau penampung menunjukkan jumlah curah hujan dalam gelas ukur yang terjadi selama satu periode. Kemudian waktu pengukurannya dilakukan pada pagi hari pada jam tertentu. Selanjutnya hasil pengukurannya merupakan nilai pewakil untuk daerah. Dan yang kedua atau yang B merupakan corong sempit, dan yang ketiga atau yang C merupakan tabung penampung, dan yang keempat atau ada kelebihan dan kekurangan alat ini, yaitu kelebihannya mudah dipasang, mudah dioperasikan, dan pemeliharaannya juga relatif mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu data yang didapat hanya untuk jumlah hujan selama periode 24 jam. Beresiko kekurangan gelas ukur dan resiko kesalahan pembacaan dapat terjadi saat membaca permukaan dari tinggi air di gelas ukur sehingga hasil bisa berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yonada Febrita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur kelembapan nisbi udara. Alat pengukur kelembapan nisbi udara ada beberapa alat. Salah satunya yaitu siklometer sangkar. Siklometer sangkar merupakan alat pengukur kelembapan yang diletakkan dalam sangkar meteorologi dan dilengkapi dengan termometer gula basah dan termometer gula kering. Seperti dilihat pada gambar di samping merupakan salah satu contoh siklometer sangkar yang diletakkan di dalam sangkar meteorologi. Adapun prinsip kerja dari psikometer sangkar berdasarkan pada hukum termodinamika. Fungsi dari psikometer sangkar yaitu untuk mengukur kelembapan nisbi sesaat. Kemudian satuan alat dan satuan ukur dari psikometer sangkar yaitu untuk satuan alat yaitu derajat Celcius, kemudian untuk satuan ukur yaitu persen. Adapun ketelitiannya yaitu 0,1 derajat Celcius. Bagian-bagian dari psikometer sangkar yaitu seperti dilihat pada gambar. Untuk huruf yang ditunjukkan pada huruf A itu merupakan statif atau yang terletak di tengah-tengahnya itu. Kemudian untuk yang B yang bagian kiri yang ditunjukkan huruf B ini merupakan termometer gula basah. Kemudian untuk yang ditunjukkan oleh huruf C ini yaitu termometer gula kering. Nah, di bawahnya B ini ada kain kasa yang dibasahi. Kemudian untuk yang E ini yaitu bejana tempat air. Untuk termometer gula basah ini digunakan untuk mengukur titik jenuh pada dalam udara. Termometer ini dilapisi dengan kain yang kondisinya itu dalam kondisi basah. Jadi diusahakan kain yang kasanya ini selalu dalam keadaan basah. Nah, termometer gula basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembapan udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut sehingga suhu pada termometer gula basah akan turun. Kemudian untuk termometer gula kering digunakan untuk mengukur suhu udara pada lingkungan sangkar. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat raksa. Nah,
air raksa ini, jika suhu udara naik, air raksa ini akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Nah, kemudian cara pemanasan psikometer sangkar ini diletakkan pada sangkar meteorologi, jadi di dalamnya sangkarnya ini teman-teman. Kemudian untuk kain kasa pada termometer bola basah harus tetap bersih dan selalu dibasahi oleh secara kapilaritas. Kemudian cara pengamatannya ini dilakukan 3 kali, yaitu pada pukul 7 pagi, pukul 1 siang atau 13.00 dan pukul 18.00. Kemudian untuk pengukurannya ini dilakukan pada termometer bola basah, kemudian pengamatan suhu pada termometer bola kering. Untuk pembacaannya ini dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius. Nah, untuk mencari kelembapan ini berdasarkan nilai selisih antara suhu termometer bola basah dan termometer bola kering. Nah, setiap alat kan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Untuk psikometer sangkar sendiri, kekurangannya yaitu perlu diperhitungan lebih lanjut karena data yang dihasilkan ini merupakan data mentah. Kemudian penggantian kain kasa dilakukan seminggu sekali. Nah, penggantiannya ini harus dilakukan pencucian dulu sebelum dipasang kembali. Nah, pencucian ini dilakukan untuk menghindari atau membersihkan kotoran yang ada, karena kalau ada kotoran nanti akan menyebabkan hasilnya ini kurang efisien gitu, pengukurannya itu kurang efisien. Nah, walaupun memiliki kekurangan, psikometer sangkar ini juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, itu yang pertamanya mudah, kemudian ketelitiannya lebih akurat. Nah, yang terakhir itu penginderaan terlindungi lah. Kenapa sih penginderanya bisa terlindungi? Nah, penginderaannya ini bisa terlindungi karena kan alat psikometer sangkarnya ini kan diletakkan pada sangkar meteorologi ya. Nah, jadi otomatis akan terlindungi atau alatnya ini akan terhindar dari sinar matahari secara langsung, kemudian juga tetesan air hujan dan juga angin yang terlalu kencang. Berikut pemaparan dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang penyinaran solarimeter tipe Jordan dan alat pengukur intensitas penyinaran matahari aktinograf di logam. Solarimeter tipe Jordan digunakan untuk mengukur namanya penyinaran surya per jam. Alat ini terdiri atas 2 buah silinder setengah lingkaran yang berfungsi mirip seperti sebuah kotak kamera. Pada posisi data terdapat lubang sempit tempat masuknya sinar matahari. Kedua garis setengah silinder terbentuk 60 derajat, sehingga masing-masing akan menangkap setengah hari periode penyinaran. Alat dari solarimeter tipe Jordan seperti pada gambar di samping. Dengan keterangan alat, pada bagian A, silinder setengah lingkaran dengan sudut 60 derajat. Bagian B, celah sempit tempat masuknya sinar, dan celah C, pelindung celah sempit. Kemudian D, sektor pengatur kemiringan. Solarimeter tipe Jordan memiliki fungsi mengukur panjang gelombang dengan satuan jam, satuan pengukuran persen, ketelitian 0,5 jam, dan prinsip kerja berdasarkan reaksi fotokonis. Prinsip kerja alat ini adalah pembakaran bias. Ketika sinar yang masuk akan direaksi dengan kalium ferrosianida atau ferroamonium citra dengan menggunakan kertas bias. Garam ferro tersebut akan teroksidasi sehingga membentuk noda. Apabila kertas bias tersebut kita susun dengan aqua gas, dari panjang noda yang terbentuk akan diukur pp aqua. Kekurangan dan kelebihan solarimeter tipe Jordan. Kelebihannya yang pertama yaitu langsung dapat diketahui besarnya. Yang kedua, melalui noda yang terlihat pada kertas bias dapat menunjukkan pengukuran panjang penyinaran awan secara jelas. Kemudian yang kekurangannya, pengamatan atau pencatatan tidak boleh ditunda. Penyimpanan alat harus rapat, harus diperhatikan standar dari kebakaran baku terhadap sinar ditentukan oleh ketelitian penyiapan kertas bias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat intensitas penyinaran matahari aktinograf di logam. Alatnya seperti gambar di samping. Pada bagian A ini merupakan logam warna putih, pada bagian B logam warna hitam, bagian C lembar kaca Pirex, bagian D pena atau penanda grafik, dan bagian E silinder kertas putih. Prinsip kerja dari alat ini dialog terdapat pada perbedaan nilai antara lempeng logam hitam dengan lempeng logam putih. Logam putih akan memantulkan radiasi, sedangkan logam hitam menerima radiasi, sehingga perbedaan nilai tersebut akan dapat menunjukkan besarnya intensitas radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor. Cara penggunanya dilakukan dengan mengukur luasnya yang tercatat di dalam kertas grafik dengan bantuan alat yang disebut planimeter. Kemudian dikonversi ke satuan intensitas radiasi dengan mengalihkan terhadap konstruktor aktinograf dan dikalikan dengan faktor kalibrasi. Aktinograf memiliki ketelitian 1 cm persegi. Aktinograf melakukan kalibrasi periodik setiap 6 bulan sekali. Kertas grafik dipasang dan diganti setiap pukul 18 dan hasil rekaman nanti akan berbentuk grafik.
Kemudian kekurangan dan kelebihan aktivitas di logam. Kelebihan sendiri dapat digunakan untuk keperluan pencatatan rutin dengan tidak mahal dan begitu tinggi. Tapi kekurangannya hanya melakukan intensitas radiasi gelombang pada matahari total sehingga sensor yang cukup dengan mengubah kajian isyarat terhadap radiasi gelombang rendah. Kemudian kelambanan pembacaan sekitar 5 menit mengakibatkan nilai kesalahan sekitar 10-15%. Kemudian sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat pengukuran cuaca dan juga iklim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Automatic Weather Station atau biasa disebut dengan AWS. AWS merupakan serangkaian sensor-sensor meteorologi yang disusun secara terpadu dan secara otomatis untuk mencatat data-data meteorologi. Prinsip kerja yang dimiliki oleh AWS adalah mengumpulkan data pengamatan parameter cuaca secara otomatis melalui sensor secara berkala. Sensor yang dipasang ada AWS akan mendeteksi perubahan tersebut dan merekamnya secara otomatis. Kemudian data tersebut akan disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan mikroprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. Waktu pengukuran AWS dilakukan secara berkala, yang umumnya setiap 10 menit sekali. Untuk hasil pengukuran akan berupa data primer. Data primer tersebut kemudian disimpan ke dalam data logger. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan dari AWS. Untuk kelebihannya, AWS memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dapat mengamati parameter meteorologi secara real-time sepanjang waktu. Kemudian, data yang dihasilkan lebih akurat dan juga lebih terpercaya. Penyimpanan data dilakukan secara otomatis dan bebas dari kesalahan pembacaan maupun dari subjektivitas. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, diperlukan SDM teknisi yang cakap dan bersertifikat. Yang kedua, diperlukan operator yang cakap dan bersertifikat. Yang ketiga adalah biaya pemeliharaan dan operasional yang cukup tinggi. Selanjutnya, terdapat bagian dari AWS. AWS sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah box AWS yang ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Nah, box AWS ini terdiri dari mikroprosesor sebagai pengontrol, data logger, dan juga daya cadangan yang digunakan untuk mengatasi mati listrik agar AWS tetap dapat berfungsi. Kemudian ada sensor angin yang ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan udara yang ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Selanjutnya ada sensor curah hujan yang ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Dan yang terakhir adalah sensor temperatur tanah yang ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.